Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Jihad beserta jajaran, para asatiz, para alim ulama, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, takzim saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Coba perhatikan. Pertama, niatkan Anda berada di masjid saat ini, niat i'tikaf. Niat i'tikaf sampai selesai isya dan selesai kajian. Jadi kita mendapatkan banyak pahala. Pahala i'tikaf, duduk di rumah Allah, pahala kita mendengarkan kajian, salat berjamaah, bersilaturahim, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita raih daripada majelis ini. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan haram. Salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan ini ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Di dalam surat At-Taubah maupun surat yang lain tidak dijelaskan. Akan tetapi dijelaskan dalam hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Bakrata. Beliau menjelaskan bahwa Nabi bersabda SAW, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah atau setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Thalath mutawaliyat, 3 bulan yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudar baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudar, suku, nama suku Mudar, dinisbahkan ke suku Mudar yang memuliakan bulan Rajab di masa jahiliyah. Maka suku Mudar yang memuliakan Rajab maka disebut Rajab Mudar. Letaknya antara Jumada dan Sya'ban. Berarti kalau 4 bulan haram di antaranya bulan Dzulhijjah, berarti sekarang kita berada di bulan haram dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan haram. Dari bulan Dzulqa'dah
ke Dzulhijjah, dari Dzulhijjah ke Muharram. Kemudian nanti beberapa bulan baru masuk Rajab. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam hari-hari dan musim ketaatan. Musim ketaatan kenapa? Agar kita bisa berbanyak amal soleh, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allah lipatkan gandakan pahala kita. Coba perhatikan, begitu Allah milih waktu, Allah milih tempat, Allah memilih orang, Allah memilih sesuatu dibanding sesuatu yang lain. Allah milih para nabi dan rasul di atas manusia yang lain. Allah pilih 5 rasul ulul azmi dibanding seluruh manusia dan para nabi dan rasul yang lain. Allah milih Nabi Muhammad dan Ibrahim dari seluruh hamba-hambanya, dan Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluknya. Allah milih Al-Quran dan diberikan keutamaan dibanding kitab-kitab yang lain. Allah milih air Zam-Zam dibanding air-air yang lain. Allah milih gunung Uhud dibanding gunung-gunung yang lain. Allah pilih Makkah dan Madinah dibanding tempat-tempat yang lain. Allah milih hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Allah milih hari Arafah dibanding hari yang lain. Allah milih Lailatul Qadar dibanding malam yang lain. Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran, Nabi, Makkah, Madinah, dan Allah milih Subhanahu wa taala 3 masjid dibanding masjid-masjid yang lain. Apa itu masjidnya? Masjidnya itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram 100.000 pahalanya, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500 atau 250. Ada 2 riwayat. Kalau Masjid Al-Jihad sama saja dengan masjid yang lain. Tapi orang yang ada di Masjid Al-Jihad berbeda dengan orang-orang yang lain. Wajahnya bercahaya semua. Cahaya lampu terlalu terang. Jadi wajah kalian kelihatan semua bercahaya. Sampai mata saya silam. Alhamdulillah saya bisa ada di sini, hadir bersama para penghuni surganya Allah. Tadi baru saya tiba dari Batu Kucing. Ya, Muratara tadi kita ngisi acara lumayan dari jam 7 pagi. Baru sampai tadi. Cuma ganti baju dan terasa segar pas lihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka musim ketaatan adalah waktu yang Allah berikan keberkahan bagi kita. Nih, jangan disia-siakan hari-hari, musim-musim keberkahan, jangan disia-siakan. Karena kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haram. Bagaimana cara kita menyambutnya? Yang pertama, dengan kita bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dalam surat An-Nur ayat 31, bertaubatlah kalian wahai orang beriman kepada Allah, seluruh orang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Memang taubat itu harus pada saat bulan haram? Tidak. Akan tetapi karena ini musim ketaatan, sambutlah musim ketaatan dengan taubat kepada Allah. Yang kedua, berniat, berazam untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Mumpung kita masuk bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, berniat dan berazam, niat saja, disertai usaha bahwa ya Allah, aku tidak akan sia-siakan hari-hari di 10 hari pertama Dzulhijjah ini atau bulan-bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena Allah haramkan peperangan. Peperangan saja yang diharamkan, dan dilarang kezaliman. Kezaliman kapan saja dilarang?
akan tetapi lebih ditekankan di bulan-bulan haram, karena kebaikan kita dilipatkan gandakan oleh Allah. Maka begitu dengan dosa. Na'udzubillah min. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita berniat, berazam, ya Allah, aku akan mengisi waktu-waktu di bulan Dzulhijjah dan di hari-hari yang lain yang musim ketaatan ini dengan mengisinya dengan kebaikan. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semua, jenis manusia semua merugi, kecuali orang yang beriman dan membuktikan imannya beramal saleh, hadir di masjid, hadir kajian, salat berjamaah, berbuat baik, menyambung tali silaturahim, membaca Quran, salat malam, sedekah, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk orang beriman, beramal saleh, jangan cuma hanya beriman beramal saleh buat diri sendiri, tidak. Jangan cuma jadi orang saleh, tapi jadi orang muslih. Kalau saleh buat diri, kalau muslih buat kita dan lingkungan. Jadi Nabi Muhammad pada saat usia belum mencapai usia 40, pada saat itu diutus sebagai Rasul Allah, tidak ada satupun di Makkah yang memusuhi Rasulullah, karena Nabi masih saleh, berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat beliau diutus, sampai beliau dikasih gelar As-Sadiqil Amin, orang jujur lagi amanah. Tidak ada satupun yang menentang Nabi, tidak ada satupun yang menghina Nabi. Tapi subhanallah, pada saat Nabi mencapai usia 40, lalu diturunkan wahyu kepada beliau, diangkat sebagai Rasul, baru beliau menjadi muslih, mulai memperbaiki orang-orang di sekelilingnya. Di situ baru ada tantangannya, baru ada yang membencinya. Maka Allah berfirman, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan membuktikan imannya beramal saleh. Bukan hanya begitu, wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, mengajak kepada kebaikan, wa tawasaw bis sabr, mengajak orang dalam kebaikan itu perlu kesabaran. Guru ngaji itu kadang-kadang mulai dari 1-2 orang, berhari-hari baru nambah 1 lagi, berhari-hari nambah ketiga, baru 5 ekor aja yang hadir, baru 10 orang aja yang hadir. Itu berbulan-bulan cari jamaah, susah payah cari jamaah. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan Nabi Nuh yang membuat kapal di tengah gurun padang pasir, 950 tahun masa dakwahnya beliau. Yang beriman kepada beliau siapa? Kira-kira ribuan orang? Tidak. Kata ulama tafsir, minimal pendapat mengatakan minimal yang ikut naik kapal sama Nabi Nuh 7 orang. Maksimal banget menurut ulama tafsir yang naik kapal bersama Nabi Nuh hanya 80 orang. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Takut lagi tidur atau lagi kepikiran kemana-mana, itu harus selalu diingatkan, alarm gitu. Jadi Nabi Nuh 950 tahun cuma maksimal dapat 80 orang. Bayangkan. Tapi Nabi Nuh semangat, tidak pernah turun semangatnya. Oh, masa yang hadir di kajian cuma 2-3 orang, guru ngaji yang hadir baru 5 orang, masa yang hadir dikit amat. Tetap mengajar, tetap berbuat baik. Nanti ada yang meneruskannya, ada yang memperbaikinya. Maka para jamaah, kita mulai saja. Maaf, kita di luar tuh tanam pohon aja, jangan mikirin siapa yang menyiramnya, yang penting anda nanam kebaikan. Maka Nabi bersabda, apabila sudah kiamat dan di tangan kita ada tanaman, ditanam. Walaupun sebentar lagi kehancuran itu semua hancur habis, tapi itulah dianjurkan berbuat baik. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah, bertaubat, meninggalkan maksiat, dan berusaha mengisi waktu kita dengan hal yang diberkahi Allah. Apa sih keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
10 malam pertama itu Allah bersumpah. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Allah kalau bersumpah berarti sesuatu itu agung. Enggak mungkin, maaf. Biasa orang kalau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, karena dia mengagungkan Allah. Kadang-kadang saking cinta menghormati orang tua, demi orang tua saya. Demi subhanallah. Orang bersumpah karena apa? Karena sesuatu itu yang dia cintai, dia agungkan, dia muliakan. Maka sepakat ulama tafsir hampir mayoritasnya mengatakan walayalin 'ashr, dan 10 malam yang dimaksud di sini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 malam pertama Dzulhijjah itu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah katakan, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, agar mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Jalla Jalal pada hari yang Allah telah tentukan. Kita kenal ada takbiran. Takbiran itu ada takbiran yang terikat, ada takbiran yang bebas. Bebas itu di mana aja, di rumah, di pasar, di toko, di mana, di jalan, bebas takbir dengan suara keras. Sampai sahabat dulu kadang-kadang ke pasar baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Takbiran itu di mana-mana. Tapi ada takbiran yang terikat. Terikat dengan apa? Selepas salat fardu. Maka salat Idul Fitri, sejak ditetapkan masuk hari raya Idul Fitri, mulai takbiran sampai dikumandangkan, dipanggil as-salatu jami'ah, salat Idul Fitri berjamaah. Sudah selesai. Beda dengan takbiran di Idul Adha. Sampai kita apa? Ditetapkan hari ke-13 Zulhijjah sampai asar. Hari ke-13 sudah selesai. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari-hari yang telah Allah tentukan. Dan Nabi bersaksi hari-hari terbaik di sisi Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa hari terbaik di sisi Allah dan Allah membebaskan banyak hamba-hambanya di hari Arafah. Maka yang pulang dari Arafah, hajinya insyaAllah mabrur. Jika dia benar-benar melaksanakan rukunnya dengan baik, syaratnya dengan baik, sunnahnya dengan baik, semua dikerjakan dengan baik, insyaAllah dia kembali lagi dengan keadaan seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Kenapa? Karena dibersihkan dari dosa-dosanya. Maka orang yang pulang haji malu telat salat berjamaah, malu kalau dia emosi, malu kalau dia jarang ibadah, malu. Kenapa? Karena dia sudah sejak lahir, baru lahir. Jadi baru mulai dicatat lagi. Dosa-dosanya mulai dicatat lagi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, hari terbaik di sisi Allah di antara 10 hari itu adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar adalah hari kita menyembelih kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa? Karena inti ibadah kita, inti dari ibadah kita terkumpul semua di tanggal 1 sampai tanggal 10. Coba hitung. Salat ada di 10 hari pertama. Puasa ada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Zakat, ada yang membayar zakatnya di bulan Dzulhijjah. Sedekah ada di bulan Dzulhijjah. Umrah ada, haji ada, apalagi yang tidak ada. Semua lengkap. Inti ibadah kita ada di 10 hari pertama Dzulhijjah, tidak ada di hari-hari yang lain. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan begitulah istimewanya 10 hari
pertama bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari amal salih lebih dicintai Allah melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat sampai terkejut. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah kalah juga dengan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad juga masih kalah. Bayangkan, antum ini kalau beribadah di tanggal 1 sampai tanggal 10 ditingkatkan kualitas ibadahnya, itu coba bayangkan, antum lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingnya berjihad. Kecuali siapa? Illa rajulun kharaja bima binafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Tapi antum kalah kalau orang yang jihad itu membawa harta dan nyawa dan tidak kembali dari itu semua. Hartanya tidak kembali dan dia juga meninggal atau gugur syahid. Maka coba perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah kalah aja dengan antum ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan apa yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa yang dianjurkan? Agar kita udah tahu gimana cara menyambut bulan Dzulhijjah dan kita tahu keutamaannya. Sekarang amalan apa yang saya bisa lakukan, saya kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji itu ada 3 macam. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Ifrad itu hanya haji saja. Ada qiran itu adalah orang tersebut, ya, qiran, orang tersebut berniat untuk umrah, lanjut sampai haji, baru selesai tahallul. Baru selesai dari haji tahallul. Berarti ada ifrad, haji saja. Qiran adalah orang yang melaksanakan niat ihram untuk umrah dan haji. Dia umrah lanjut sampai haji, belum tahallul. Ya, bisa kita pakai baju ihram itu hampir 10-15 hari. Ya, 10 hari minimal. Enggak lepas baju ihram. Hanya ganti, maka bawa 2 lapis. Kemudian yang ketiga, namanya tamattu', haji tamattu'. Itu dalam fikih haji. Haji tamattu itu apa? Niat umrah, selesai umrah tahallul, baru niat haji pada saat masuk waktu haji. Itu namanya tamattu. Umrah selesai, tahallul, kemudian niat haji, baru selesai tahallul, baru selesai haji tahallul. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-umrah ila al-umrah, dari umrah pertama ke umrah berikutnya, kaffaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa antara dua-duanya. Wassalawatul khams, salat 5 waktu. Antum salat subuh nanti sampai zuhur, kalau ada dosa antara subuh dan zuhur, dia hapus sama zuhur. Nanti kalau ada habis zuhur ada dosa, dihapus sama asar kalau salat asar, dan seterusnya. Nabi bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berarti amalan pertama di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah haji dan itu yang pertama. Yang kedua, puasa. Yang kedua apa? Ada yang bertanya, puasanya tanggal berapa sih? Bingung juga. Ada yang bilang dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang bilang tanggal 9 saja. Sebenarnya ada 2 riwayat. Ada riwayat dari salah satu istri Nabi bahwa Nabi puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada riwayat Nabi menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah. Kalau anda tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu, minimal hari Arafah jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Dengan puasa hari Arafah, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Maka kalau ada yang puasa tanggal 8, tanggal 7, nggak apa-apa, biarin. Orang kan dianjurkan beramal saleh. Tapi jangan menganggap puasa hari Tarwiyah tanggal 8 itu dari Nabi. Enggak.
Tapi jangan menganggap itu Nabi bilang begitu. Nabi nggak bilang. Tapi boleh puasa. Kenapa? Karena itu bulan haram. Yang kedua itu 10 hari pertama atau dari tanggal 1 sampai 9 Nabi puasa. Maka kalau tidak bisa dari tanggal 1 sampai 9, minimal tanggal 9 saja Anda puasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jangan ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Memang sholat berjamaah itu setiap waktu, tapi jangan pada saat masuk waktu musim keberkahan ini Anda sia-siakan sholat berjamaah di masjid. Ada yang bilang saya nggak bisa khusyuk dalam sholat berjamaah. Khusyuk tidak khusyuk dapat pahala 27. Betul? Kalau antum khusyuk tidak khusyuk tapi sholat berjamaah di masjid dapat pahala 27. Rahmat Allah, sholat khusyuk itu inti daripada sholat. Khusyuk dalam sholat itu inti. Allah berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sungguh beruntung mereka yang beriman dan yang khusyuk dalam salatnya. Maka inti daripada lubus salat adalah khusyuk. Inti dari salat itu, induk daripada salat adalah khusyuk. Ada yang bilang, loh, saya enggak khusyuk. Apakah salat saya batal enggak? Kata ulama, tidak. Kalau Anda mendirikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya tidak batal. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu wajib diulang? Kata ulama, tidak wajib diulang, tapi gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Kewajibanmu gugur, iya, tapi pahalanya nol. Maka ada orang, kata ulama, sholat sebelah-sebelahan, niatnya sama, tempatnya sama, tujuannya sama, di belakang imam yang sama, dengan sholat yang sama, tapi pahalanya beda jauh, seperti langit dan bumi. Maka ada yang salat di sebelah kita, sampai pernah ada jamaah di Jakarta salat asar 5 rakaat. Saking gak khusyuk semuanya, gak ada yang tahu. Imamnya lupa, makmumnya lebih kacau lagi. Kenapa makmum lebih kacau? Masa satu saf gak ada yang ingat ini rakaat keberapa? Berarti sedang mikirin apa itu? Hah? Sedang mikirin apa? Hah? Hutang, astagfirullah. Hutang negara lebih besar. Hutang antum kecil dibanding hutang negara. Jadi dalam sholat, mereka semua sholat asar 5 rakaat. Pas hari kedua mau sholat asar, salah satu jamaah masih ragu. Pak Haji, perasaan kemarin kita 5 rakaat asarnya. Saya juga perasaan demikian. Main perasaan-perasaan. Kata imamnya, saya betul ragu ini rakaat keempat atau kelima. Tapi pada saat saya bangkit lagi, tidak ada yang bilang subhanallah. Saya pikir, ini rakaat keempat. Ternyata makmumnya kacau semua berjamaah. Jadi seperti apa? Seperti imam yang baca tabbat yada abi lahabin, tabbat yada abi lahabin watab. Tiba-tiba ada makmum di belakang, Abi Jahal katanya. Imam merasa benar, diulang lagi, tabbat yada abi lahabin watab. Makmum, Abi Jahal. Nah, imamnya bingung, diulang lagi hampir 5 kali. Yang makmum kekeh Abi Jahal. Imamnya Abi Lahab. Lah, kata imam, udah terusin aja deh. Udah, lanjut. Tabbat yada abi lahabin watab, makan alam kesab. Dia bilang Abi Jahal, diterusin aja masa bodoh. Selesai salat ditegur, Pak, kenapa bacanya Abi Jahal? Padahal bacaannya Abi Lahab. Kata makmumnya, jangan ribut, Abi Jahal, Abi Lahab, dua-duanya kafir. Ngapain kamu ribut? Cuma nama orang doang, dua-duanya kafir juga. Astagfirullah. Maka itulah makmum kadang-kadang luar biasa. Maka yang di belakang imam itu orang yang hafal Quran, yang faham fikih. Kenapa? Kalau tiba-tiba imam batal sholatnya dan dia minta diganti oleh makmum di belakang, antum tiba-tiba imam mundur narik kita, dia kaget, mau ngapain Pak? Kok ditarik-tarik? Mau kemana ini? Kan kalau gak paham fikihnya. Tapi kalau dia tahu fikihnya, imam batal, pergi, dia langsung maju, nutupin imam dan diteruskan. Jelas? Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, seperti imam kalau lagi sholat, tiba-tiba ayatnya berhenti, lagi baca surat Al-Baqarah. Jamaah tidak yang hafal ayatnya, tiba-tiba berhenti, gak tahu lanjutannya. Jangan tunggu, gak ada yang kasih tahu bacaannya. Orang gak ada yang hafal, langsung ruku aja. Kenapa? Biar tidak ribut.
Dan kalau imam salah, jangan semua benerin bacaannya. Biar satu orang atau dua orang di belakang imam saja. Kenapa? Biar imam tidak bingung. Kalau di sini jawab, di sini kasih tahu, di sini kasih, bingung. Ini yang benar yang mana sih? Jadi kadang-kadang nggak fokus. Namanya manusia, sering khilaf, sering lupa atau pura-pura lupa. Jadi imamnya salah, yang benerin semua masjid. Apalagi surat-surat yang kita hafal. Wih, lancar jaya. Giliran surat yang nggak hafal, diem aja semua. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa jaga solat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Nabi bersabda, tidak ada hari-hari di sisi Allah lebih mulia dari hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka berbanyaklah tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid Alhamdulillah. Kita dalam Islam itu ada, dalam bahasa Arab dan Islam ada kata-kata singkat. Seperti apa? Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid Alhamdulillah. Kemudian ada hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kemudian kita juga ada zikir-zikir yang biasa kita baca. Kadang-kadang istilah-istilahnya singkat, tapi ada maknanya di dalam zikir tersebut atau kalimat tersebut. Kemudian yang kelima, bersedekah. Yang kelima apa? Karena mumpung 10 hari pertama Dzulhijjah dan bulan-bulan haram, kita bisa berbanyak sedekah dengan niat apa? Diniatkan. Jangan cuma hanya sedekah doang. Ya, memang dapat pahala, tapi diniatkan untuk keluarga dijaga, antum diberikan kesehatan, rizki antum lancar, dijauhkan dari segala keburukan. Niatkan. Orang tua kita yang sudah meninggal, anak yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, diniatkan apa? Insya Allah akan diberikan kesembuhan. Maka Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Anda lagi sakit, sedekah. Allah pasti angkat penyakit. Kenapa? Karena sedekah itu jatuh di tangan Allah terlebih dahulu sebelum jatuh di tangan hambanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa berbanyak ibadah. Seperti apa? Membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya, berbanyak zikir dan istighfar dan salawat, berbakti kepada orang tua, silaturrahim, menebarkan salam, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan makan, memberdamaikan antara manusia, amar ma'ruf nahi munkar, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang dalam perjalanan, menyelesaikan hajat orang, menyantuni, membantu anak yatim, menjenguk orang yang sakit, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak menyakiti orang-orang beriman, mendoakan saudara kita dalam kebaikan, menunaikan amanah, menepati janji, berbanyak doa antara azan dan iqamah, menyempurnakan wudu, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, pergi ke masjid dalam keadaan wudu dari rumah, menjaga salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, menjaga salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian berzikir selepas salat fardu, kemudian berusaha mencari rizki yang halal, menghibur saudara kita yang sedang merasakan kesulitan dan kesedihan, membantu dan menolong orang lemah, membersihkan hati dari hal-hal yang menodainya, mendidik anak kita dengan baik, berbuat baik kepada sesama muslim maupun non muslim, berbagi kepada mereka yang perlu, yang memerlukan bantuan. Dan khususnya kita di hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kita dianjurkan, disunnahkan untuk kita bisa memotong hewan kurban atau menyembelih hewan kurban kita. Kurban itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Namanya apa? Udhiyah. Alif, Tad,
Ya, alif, dad, ha, ya, ha. Udhiyah. Udah, Isya. 3 menit lagi. Udhiyah itu apa? Udhiyah adalah, kenapa dinamakan udhiyah? Karena disembelih di waktu duha, maka disebut udhiyah. Hukum udhiyah itu, kurban itu apa? Menurut mazhab, riwayat mazhab Maliki, sunnah wajib. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mampu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dan masyhur dalam mazhab Maliki, bahwasannya menyembelih kurban bagi mereka yang mampu, hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kemudian membagi hewan kurban jadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk kita yang berkurban, sepertiga kedua untuk tetangga dan saudara dan hadiah, termasuk yang non muslim boleh dikasih, sepertiga ketiga untuk orang fakir miskin. Kita dianjurkan untuk menyembelih kurban kita kalau bisa sehabis salat Idul Adha langsung, itu waktu terbaik. Kalau ada yang menyembelih di waktu hari ke-11, berarti yang menyembelih di hari tanggal 10 lebih bagus. Kalau menyembelih di tanggal 11 lebih bagus dari tanggal 12. Kalau menyembelih di tanggal 12 lebih bagus daripada tanggal 13. Jadi makin awal makin lebih bagus. Kemudian kita menyembelih hewan kurban kita, menurut sebagian ulama hukum makruh kalau menyembelih kurban malam hari, takut melukai diri sendiri, takut salah sembelih, dan takut dagingnya rusak, tidak bisa dibagikan malam hari, karena harus menunggu pagi hari untuk dibagikan kepada orang. Kemudian hewan kurban kita ini lillahi ta'ala. Menjual kulit kurban itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i haram. Menurut mazhab Hanafi, apabila niat kita untuk menjual kulit kurban dengan tujuan uang hasil penjualan kulit kurban disedekahkan, diperbolehkan. Menurut Al-Hasan Al-Basri dan Imam Al-Auza'i, hukumnya diperbolehkan. Berkurban atas nama orang yang meninggal, terjadi perselisihan ulama. Bolehkah saya berkurban ini atas nama ayah saya atau atas nama ibu saya? Kata ulama ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh kita berkurban atas nama orang yang meninggal. Dalil mereka hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyembelih 2 kibas atas nama Nabi sesudah wafat Nabi. Beliau berkurban atas nama Nabi 2 ekor. Kemudian orang bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa kau lakukan demikian? Kata beliau, aku diminta oleh Nabi melakukan hal demikian. Maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh berkurban atas nama orang yang meninggal. Menurut mazhab Syafi'i yang kedua, mereka mengatakan tidak sah kurban atas nama orang yang meninggal kecuali ada wasiat dari orang yang meninggal atau ada nazar. Menurut mazhab Maliki, hukumnya adalah makruh kalau kita menyembelih atas nama orang yang meninggal. Berarti ada 3 pendapat. Pertama, mazhab Hanafi Hambali mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah kecuali kalau ada wasiat dari yang meninggal atau ada nazar. Yang ketiga adalah mazhab Maliki mengatakan hukumnya adalah makruh. InsyaAllah kita akan salat Isya berjamaah. Selepas salat Isya berjamaah, kita melanjutkan lalu dengan tanya jawab. Semoga Allah senantiasa meridai kita, merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.